Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Puna Azhar dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Bonus demografi dan kepercayaan internasional atau International Trust adalah peluang besar yang dimiliki Indonesia untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki strategi untuk memanfaatkan kesempatan untuk meraih Indonesia Emas 2045 tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-78 Proklamasi Kemerdekaan di ruang rapat paripurna Jakarta. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, misi, dan strategi besar yang taktis dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Presiden, pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi yang di mana 68,3% total penduduk berusia produktif. Peluang demografi dan kepercayaan internasional atau International Trust adalah peluang besar yang dimiliki Indonesia untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Presiden menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Di antaranya, di tahun 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% dari sebelumnya 37% di tahun 2014. Kemudian menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,91% dan meningkatkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5%. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total, kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023, sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Kedua, pemerintah juga terus mengencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Presiden menambahkan, hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Presiden pun meyakini jika hilirisasi konsisten dilakukan di berbagai komoditas, maka pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai 71 juta rupiah di tahun 2022 akan melompat signifikan hingga 2 kali lipat dalam 10 tahun mendatang. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian boksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan
dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 US dollar. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 US dollar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti soal kedengkian yang ada di media sosial. Presiden mengaku mengetahui soal ejekan yang dialamatkan padanya, namun pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan, melainkan turut sedih karena budi pekerti luhur mulai hilang. Dalam pidato sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, menjadi seorang presiden tidak senyaman yang dipersepsikan banyak pihak. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab besar yang harus diemban, serta banyak permasalahan rakyat yang mesti diselesaikan oleh kepala negara. Menurutnya, permasalahan rakyat saat ini dapat dilihat Presiden. Bahkan, problem yang tidak bisa diselesaikan masyarakat bisa saja berbuah hal-hal yang negatif yang langsung disampaikan ke Presiden. Seperti ejekan yang dialamatkan padanya, Presiden mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya mendapat kritik dari masyarakat. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Presiden mengatakan masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, namun terkadang kebebasan digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Kondisi itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia kecewa. Berbagai cacian dan makian justru dinilainya membangun nurani masyarakat Indonesia dan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam sidang tahunan MPR RI mengatakan bahwa pertahanan dan keamanan sebuah negara tidak bisa lepas dari dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo saat berpidato pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia mengungkapkan, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Ketua MPR Bambang menjelaskan, di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi semakin penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi antar negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik.
Kemudian perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara baik dalam arena politik, ekonomi maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan. Tidak hanya itu, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran. Oleh karena itu, selain urgensi proses transformasi, pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi secara signifikan. Untuk itu, selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang signifikan. Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman. Selain itu, Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang tidak boleh gagal ataupun mengalami kebangkrutan seperti yang dialami sejumlah negara lain. Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal. Ketua MPR juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh mengalami krisis ekonomi sebab Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan sumber daya alam terbesar dunia. Walaupun masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut, kendati demikian, Ketua MPR berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Presiden Joko Widodo kembali memakai baju adat daerah saat menghadiri sidang tahunan MPR 2023 hari ini Rabu 16 Agustus 2023. Pada sidang tahunan ini, Presiden Republik Indonesia memilih memakai baju adat dari daerah Tanimbar, Maluku, serta hiasan kepala berwarna hitam dan kalung berornamen putih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR 2023 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian adat dari daerah Tanimbar, Maluku. Dengan memakai dalaman kemeja putih dan celana serta sepatu hitam, Presiden mengenakan baju adat pria Tanimbar dengan umpan atau selembar kain tenun Tanimbar yang membalut bagian pinggang dan kain tenun bermotif khas berkaris merah melintang. Pakaian adat tersebut juga dilengkapi kain penutup kepala bernama tutuban ulu berhiasan somalea atau hiasan dari bulu burung cendrawasih yang telah dikeringkan, serta ornamen besar berbentuk lingkaran di bagian dada. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar, Provinsi Maluku. Menurut Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan dalam keterangan tertulis KSP menjelaskan, pemilihan baju adat Tanimbar tidak terlepas dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Maluku pada September 2022 lalu. Filosofi di balik baju adat Tanimbar yaitu berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar. Motif-motif pada baju adat Tanimbar juga seringkali memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.